Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini. Saya Adinang dengan NIM H021934, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika kelas A 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai garis dan sudut serta hubungannya. Adapun yang pertama kita harus ketahui ialah tentu dari pengertian dari garis dan sudut. Nah, apa sebenarnya itu garis dan sudut? Garis ialah titik-titik tak terhingga yang disusun berderet dan bersebelahan kedua arah sehingga bentuknya memanjang, baik ke arah atas atau bawah ataupun kiri atau kanan. Sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua titik garis AB menghubungkan poin A dan B. Sedangkan, adapun definisi dari sudut ialah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu. Sebuah sudut terbentuk ketika dua buah garis bertemu dalam satu titik. Titik pertemuannya disebut puncak dari sudut dan garisnya. Untuk gambar garis dan sudut bisa lihat pada gambar di bawah ini. Adapun gambar yang terbentuk merupakan garis yang menghubungkan poin A dan B dan sudut. Selanjutnya ialah hubungan antar garis. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar dikatakan garis sejajar jika dua buah garis memiliki posisi yang sejajar, jika dalam suatu bidang terdapat dua garis yang sama arahnya, dan jika kedua garis tersebut diperpanjang maka tidak dapat berpotongan. Adapun contoh dari garis sejajar dapat kita lihat bahwa garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis H1 sejajar dengan garis H2. Selanjutnya ialah dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Dua buah garis memiliki kedudukan yang berpotongan jika keduanya memiliki titik persekutuan atau titik potong. Pada gambar dapat kita lihat bahwa garis L1 sejajar dengan garis L2 dan dipotong oleh garis K. Dan garis H1 sejajar dengan garis H2 dan dipotong oleh garis P. Selanjutnya ialah hubungan antar sudut. Yang pertama ialah sudut berpelurus, sudut saling berpelurus. Nah, apa sebenarnya sudut saling berpelurus itu? Jika dua sudut saling berhimpit, maka akan menghasilkan sudut lurus, di mana salah satu sudut dijadikan sebagai sudut pelurus untuk sudut lainnya. Maka dari itu, hubungan dua buah sudut tersebut dapat dinamakan dengan sudut suplemen atau sudut berpelurus. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Selanjutnya ialah sudut saling berpenyiku. Dua buah sudut yang berhimpit akan menghasilkan bentuk sudut siku-siku, sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai sudut penyiku di antara kedua sudut tadi. Dengan begitu, dua buah sudut yang berhimpit tersebut dapat dikatakan sebagai sudut komplemen atau berpenyiku. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Selanjutnya ialah hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Yang pertama ialah sudut saling bertolak belakang. Sudut bertolak belakang dan sama besar jika letaknya saling bertolak belakang. Dapat kita lihat bahwa alfa 1 bertolak belakang dengan alfa 2 dan beta 1 bertolak belakang dengan beta 2. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang.
Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Dapat kita lihat pada gambar yang di sampingnya. Selanjutnya ialah sudut sehadap. Nah, apa sebenarnya sudut sehadap itu? Sudut sehadap merupakan hubungan antara dua sudut yang dikatakan sehadap dan sama besar jika besar dan posisinya sama. Berdasarkan gambar di samping, ditentukan bahwa A sehadap dengan B dan C sehadap dengan D. Sudut-sudut yang sehadap tentu besarnya sama. Selanjutnya, gambar lain dari sudut sehadap adalah sebagai berikut. A1 sehadap dengan B1, A2 sehadap dengan B2, A3 sehadap dengan B3, dan A4 sehadap dengan B4. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang tentunya besarnya sama. Selanjutnya ialah sudut berseberangan. Nah, apa sebenarnya sudut berseberangan itu? Sudut berseberangan dibagi atas dua, yakni sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Pada gambar di samping merupakan sudut-sudut luar berseberangan, di mana sudut luar berseberangan dikatakan jika posisinya berseberangan dan terletak di bagian luar garis. Pada gambar dapat diketahui bahwa alfa berseberangan dengan beta. Selanjutnya ialah sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan, hubungan antara dua sudut dapat dikatakan dalam berseberangan dan sama besar jika posisinya berseberangan dan terletak tentunya di bagian dalam garis. Pada gambar di samping ditentukan bahwa P berseberangan dengan S dan Q berseberangan dengan R. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Selanjutnya ialah sudut dalam sepihak. Dikatakan sudut dalam sepihak jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian dalam garis. Pada gambar di samping sangat jelas bahwa sudut A dalam sepihak dengan B dan sudut C dalam sepihak dengan sudut D. Selanjutnya ialah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak dikatakan hal tersebut jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian luar garis. Berdasarkan gambar di samping, sudut luar sepihak yang terletak pada F1 sepihak dengan W1, F2 sepihak dengan W2. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Kemudian, untuk membantu dalam pemahaman soal, marilah kita mencoba menyelesaikan contoh seperti ini. Adapun pertanyaannya ialah tentukan nilai X dan Y pada gambar di samping. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Sudut X berpelurus dengan sudut 65 derajat, sehingga besar sudut X itu dituliskan sama dengan 180 derajat dikurang 65 derajat itu sama dengan 115 derajat. Jadi, nilai sudut X itu sama dengan 115 derajat. Kemudian, karena sudut Y bertolak belakang dengan sudut 120 derajat, sehingga besarnya sama, yakni sudut Y sama dengan 120 derajat. Untuk melatih penguasaan materi kita mengenai materi ini, dapat dilihat pada beberapa latihan sebagai berikut, sebagai bahan acuan dalam pemahaman materinya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan menjadi bahan referensi untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.